ada HNU, kemudian ada orang-orang muda ya, ada anak-anak muda. Ada Yuda mau maju juga, Yuda Mahyudin. Ada siapa lagi tuh namanya Alvaro misalkan, Akbar Alvaro, Ratu Dewa, HNU, terus satu lagi. Fitriati. Nah itu juga ada Ibu Fitriati gitu ya. Anda prefer yang mana nih? Harus ada ASN-nya. Kenapa ya? Ada orang politik, swasta, misalnya bisa. Jadi Anda menunjuk pada nama Ratu Dewa nih? Oh enggak juga. Jadi rekomendasi. Saya nggak boleh gitu ya, nggak bisa mengatakan sekarang siapa nih. Nanti seolah-olah aku berpihak ke seseorang. Tapi kalau dari kinerjanya deh, yang kelihatan tuh siapa kira-kira? Belum melihat siapa yang bakal bisa. Nanti makanya kita harus berpikir jernih, memilih calon wali kota menjadi wali kota ke depan, yang mana yang cocok. Ya. Katakanlah belum ada yang cocok betul, yang terbaik lah dari yang ada gitu. Itu. Tapi yang pasti tolong dilihat baik-baik ya. Karena Pak Edi carilah yang terbaik. Cari yang terbaik karena Pak Edi adalah benchmarknya seperti itu ya. Ada baiknya begini ya. Gimana Pak? Ada kombinasi antara misalnya harus ada ASN-nya. Kenapa ya? Ada orang politik, swasta, misalnya bisa. Jadi Anda menunjuk pada nama Ratu Dewa nih? Oh enggak juga. Belum juga. Ada beberapa sih. Ada beberapa nama. Basarudin termasuk itu. Termasuk juga. HNU ASN, Ratu Dewa ASN. Maksudnya ada kombinasi loh. Antara orang politik ya, jadi politisi murni, sama orang swasta, pemerintah ya. Harus ada juga ASN. Kenapa? Mereka nih ngerti. Ya. Ngerti bagaimana administrasi, bagaimana supaya tidak terjebak masalah hukum, bagaimana mengatur gitu ya. Udah kalau kata orang Palembang lakapalan. Sudah terbentuk. Ya. Mulai dari udah tahu. Ya pasti mulai dari rendah ya. Iya. Pangkat yang rendah sampai dia bisa jadi tinggi. Karena kan Pak Edi dulu juga ASN kan? Ya. Sampai kemudian akhirnya jadi wali kota. Aku bukan ASN bukan hanya ASN, saya masuk aktivis. Iya. Politikus juga. Karena dulu bisa merangkap-rangkap. Pak Edi ini betul. KNPI, FKPPI, ya. Ketua FKPI. Dan dekat dengan seluruh ormas. Nah, agak lengkap lah. Agak lengkap luar biasa. Oke, sekarang kita maju ke ini. Pilkada gubernur ya kan, kata orang sih masih lama 2024 ya kan, tapi kan sebenarnya enggak juga. Udah sudah harus. Gini ya, kalau untuk pilkada gubernur itu mungkin Oktober 2024. Nah, apanya nih? Pemilihannya. Iya, November ya. Artinya nanti penentuannya kalau kampanyenya 6 bulan ya, itu di sekitar ya Oktober November tahun ini minus 6 bulan. Ini bulan-bulan 4 ya. Iya, bulan 4, bulan 5 gitu. Itu sudah penetapan calon gubernur. Nah, bergeraknya kapan? Ya sekarang mulai ya, kalau mau ini mau terlihat gitu ya. Nah, saya tidak menampilkan, silakan. Sumatera Selatan punya apa? Kader-kader yang banyak, yang luar biasa. Semua kalau bilang siapa yang pantas, semua pantas. Yang berminat gitu. Teman-teman saya banyak itu. Termasuk saya tentu. Ya. Kalau bilang ya cocok lah Pak ini. Ya, kalau menurut saya cocok untuk jadi gubernur. Ya, karena saya sudah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, pernah jadi wali kota, mungkin ada yang pernah jadi bupati. Nah, itu ya agak seru lah. Agak seru tahun ini ya. Tahun ini 2024. Oke. Pasangannya benar ya Pak Rio Jambak? Aku kan belum tentukan gitu ya.
Maksudnya begini, aku juga punya minat, Punya gitu ya. minat. Punya minat untuk mencalonkan diri jadi calon gubernur yang akhirnya kalau menang jadi gubernur. Tapi kan nunggu perintah juga. Oke. Saya ini kader partai Iya. Gerindra. Ya tunggu perintah Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden saya gitu, presiden kita semua memudahkan saya untuk calon presiden, calon gubernur. Oke. Jadi Anda masih menunggu perintah. Ya perintah. Kenapa? Ya itulah kader partai. Tapi saya punya keinginan. Ya kan? Tapi kalau nggak didukung partai, gimana? Ya kan? Sementara kendaraan untuk menuju gubernur itu harus dari partai yang cukup 20%. Kalau nggak cukup harus ada koalisi, gitu kan? Nah, kalau di sini ya Gerindra 10 kursi. 10 kursi. Kurang masih kurang gitu ya? Harusnya 15 kursi. Oke. Nah, mungkin dengan yang lain koalisi. Ya, koalisinya. Oke. Kita tunggu nih. Bulan April kira-kira udah ketahuan nih. Sebelum April udah ketahuan. Sebelum April udah ketahuan. Iya. Setelah pemilihan presiden pasti udah ketahuan. Oke. Gimana kan Pak Prabowo di Sumatera Selatan? Ada survei terakhir itu nomor 1 beliau. Masih nomor 1. Dan saya mengharapkan dia itu dapat suara seperti yang lalu gitu ya. Yang lalu yang tidak terbendung waktu itu ya. Tapi kok hanya 65%. Saya waktu memperkirakan 85% waktu itu kan. Ternyata cuma di sekitar 65%. Nah, tapi kalau untuk yang ke depan ini 24 ya saya di angka itu sudah cukup bangga lah. 65%. Benar nggak sih Pak pendukungnya Pak Prabowo pindah ke Anies? Sekira enggak. Ya ada lah. Pendukung Pak Prabowo pindah ada ke Anies, tapi Anies ada ke Prabowo. Oh gitu ya. Kan? Mungkin Ganjar ada juga. Dari Ganjar ada ke lain-lain, ada ke Prabowo. Biasa lah itu dalam politik. Biasa dalam politik ya. Oke. Saya kira itu. Tapi yang paling siap sekarang Prabowo. Karena paling siap. Partai koalisinya udah pakem, sudah erat sekali dengan PKB, kursinya cukup. Yang lain belum. Apalagi belum sudah tentu. Betul. Mana partainya? Sudah dideklarasikan. Belum tapi cukup kalau juga. Baru satu partai, apakah sudah cukup? Kalau baru 50 kursi belum cukup. Yang cuman bisa mencalonkan satu partai itu PDI Perjuangan. Cukup 120 berapa? 124. Oke. Dan sekarang ya Gerindra PKB cukup. Apalagi Pak Jokowi berkali-kali mengendorse Pak Prabowo. Ya, saya terus terang kagum dengan sifat Pak Prabowo yang patuh sekali dengan atasannya. Tentara banget ya. Ya, Tentara dengan Pak Jokowi atasan saya. Ya. Enggak mau dia macam-macam. Hati-hati sekali dia mau. Karena dia adalah bawahannya menterinya Jokowi, menteri pertahanannya. Dan itu menjadi contoh ya di Gerindra sendiri ya, khususnya ya. Kalau harus jadi patuh. contoh saya, woi patuh sekali sama atasan. Jadi kalau kata Pak Prabowo, ya kita gitu. Kalau kata Jokowi, Prabowo tuh ya, manut sekali dia patuh. Nah, itu yang harus belajar banyak dari beliau. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang profilnya Pak Edi Santana nih. Udah lama ternyata nama Pak Edi Santana tuh kalau bukan udah lama ya. Saya tuh belum tahu tuh arti nama kata Edi Santana Putra. Anda tuh lahir di mana? Kan lahirnya di Pangkal Pinang ya. Ya. Kok bisa di Pangkal Pinang? Kalau secara suku kan Pak Edi ini wong Komering ya. Sungai Pinang Komering, OI Komering. Ogan Ilir. Ogan Ilir. Dulu kan Oki ya. Jadi gini loh, bapak saya Kolonel Animan Ahyar, dia pejuang ya, itu orang Sungai Pinang Ogan Ilir. Ibu saya Siti Khalijah
itu orang Rasuan Komering. Nah, jadi perpaduan itulah nenek kami. Jadi orang tuanya ibu, bapaknya Rasuan, mama tuh, kemudian ibunya Muara Kuang, Oganile juga lagi ya. Bapak saya, ya, bapak itu bapaknya orang tua laki dari Oganile, ibunya dari Palembang. Masimah ya Palembang dari Sekanak situ. Jadi kalau waktu pilkada dulu aku kata, wah kita harus pilih orang Palembang. Inilah orang Palembang. Ada darahnya ada darah Palembang. Ya, pada bingung kapan Pak dia orang Palembang. Tanya di Sekanak sih. Kalau masih ada keturunan di Sekanak itu pasti dia mengiyakan. Oh jadi itu bukan lahir di Pangkal Pinang, bukan? Enggak, Sungai Pinang. Bukan. Saya lahir di Pangkal Pinang, Bangka. Oh, memang betul ya. Karena bapak itu militer ya. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, pernah di Lampung dan Rem, kemudian sebelumnya di Bangka jadi komandan batalion. Lahirlah saya di situ Pangkal Pinang. Nah, itu. Dan waktu lahir siapa yang menamakannya? Atasannya Pak Bambang Utoyo. Oh, I see. Itu nama Edi Santana Putra. Iya. Nama anak-anak Pak Ibnu Sutowo, Adi Guna Sutowo. Nah, itu yang namanya Pak Bambang Utoyo. Pak Bambang Utoyo. Oh, begitu. Ada artinya semua. Apa, Pak? Beliau itu almarhum hebat, Pak Bambang Utoyo ya. Bambang Utoyo Letnan Jenderal. Ya. Bambang Utoyo. Dia punya buku. Bahasa Sanskerta banyak nama-nama. Oh, buku nama-nama. Iya. Bahasa Sanskerta. Jadi nama saya ini bahasa Sanskerta. Oh. Nah, di Edi itu, Edi Santana Putra. Edi itu anak yang baik. Artinya, enggak tahu baik apa tidak. Itu artinya. Santana itu pembela tanah air. Oh, kirain dari band Santana itu bukan, Pak. Duluan aku lahir dari Santana. Iya. Iya, Pembela Santana tanah air. Ya. Okay. Terus juga kalau Jawa keraton lah, penggawa keraton, pembela keraton. Sentono gitu. Putra. Jadi anak yang baik, putra pembela tanah air. Artinya. Nah, itu. Jadi itu Pak Bambang Utoyo. Ya. Oh, oke. Terima kasih lah ke almarhum. Ya, sekarang masih ada Mas siapa Anto namanya? ya. Mas Anto lagi ya, umroh tuh. Indra. Ya, Mas Indra masih ada juga. Ya, teman-teman saya Anto. Iya. Pak Edi ini termasuk wong lamo. Wombingen di Sumatera Selatan ya, sama apa namanya Kak Najib ini sebenarnya nama aslinya itu bukan ini kan? Siapa panggilannya? Ishak Yulian Yusuf. Nah, itulah. Ya Kak Nah, namanya ya dipanggil ya. Iya. Pak, udah 66 tahun nih, sudah atau baru nih kalau Anda mau bilang 66 tahun. Ini fase kehidupannya seperti apa nih? Ya. Terus kalau mau nyalon gubernur, Anda pasti bakal paling senior nih. Kalau 2024 67 ya. 67. Ya. Tapi ya saya mengikuti falsafah itu. Jadi old soldier never die. Keren. Terus berjuang. Berjuang. Sampai kita bisa. Sampai kapan kita ini. Ya, sampai akhir hayat kita harus berjuang. Untuk bangsa dan negara, untuk daerah. Nah, itu aja. Jadi jangan pernah ngomong tua. Nah, umur itu ada. Cuma bilangan angka. Ada anak belum 1 tahun meninggal dunia. Yang banyak. Ada kemarin ada anak teman saya sedih sekali ya, 10 tahun. Pasti harapan masih besar sekali, meninggal. Ya, 30 tahun. Ada yang 90 tahun masih sehat. Jadi Anda optimis terus ya? Nah, insyaallah. Dan memang looking good ya Pak Edi ini, 66 tahun oke banget loh. Kayaknya emang segeran sekarang ketika menjadi wali kota, nggak stres kali ya? Oh, kalau kerjaan tuh memang lebih santai DPR. Jadi gembira. Kunker ya. Ya, lihat
kerjaan-kerjaan di daerah Angker, ya. Ketemu menteri-menteri. Saya tadi lupa loh. Komisi 5 itu bukan hanya PUPR, tapi perhubungan. Nah, tadi saya juga mau bilang Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, Wong kita Kementerian juga, Desa, ya. Kementerian BMKG, maaf, Badan. Jadi Meteorologi. urusan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. dan Geofisika. Itu mitra kami. Satu lagi apa? Basarnas. Nah, jadi benar-benar seksi dan banyak banget urusannya ya. Iya, tapi yang paling seksi itu PUPR sama Perhubungan. Jadi yang punya bandara. Nah, saya kan lagi memperjuangkan bandara Silampari jadi bandara yang bagus di Linggau. Kalau Palembang udah hebat. Sudah bagus. Bahkan embarkasi dari sini ya, udah ya. Harus ada bandara kedua yang juga bagus. Iya. Oke. Pak Edi, apa sih yang menyebabkan banjir di Palembang tidak sudah-sudah? Ya. Kan Anda tuh insinyur ini sipil dan lagi saya ingat Pak Edi ini dulu suka jadi dosen terbang ke Belanda. Ya enggak ya? Pokoknya mentereng banget deh ininya prestasinya. Kenapa sih Pak? Dulu waktu ke Belanda setiap tahun itu saya penguji kehormatan untuk S2. Nah, kebetulan dulu ada program double degree Unsri dan Delft, IHA Delft. Zaman rektornya Bu Badia ya? Iya. Beliau ikut pernah sama-sama kami. Dan kebetulan di sana juga seniornya, petinggi-petinggi Delft, khususnya untuk urusan water resources, sumber daya air, itu wong Palembang. Oh. Sampai sekarang masih batu. Bapak Doktor PhD ya. FX Suryadi, lulusan Sapirius. Sesama anak Bangau. Sama anak Bangau. Ketemu di Bandung waktu saya sekolah, dia ngajar saya. Oke. Sekarang masih sering kontak. Akhirnya dia pindah ke Belanda, warga negara Belanda. Ya itu. Tapi Anda belum jawab pertanyaan saya. Kenapa masih banjir? Ya, jadi di Palembang ini gini loh. Masih ada pengaruh pasang surut. Nah, kondisi ekstrim ketika pasang tinggi maksimum dan intensitas hujan tinggi, ya, itu alirannya stuck. Bukannya keluar ke Sungai Musi, malah masuk ke sungai-sungai Sekana, Bendung, ya, Sungai Buah, malah masuk pasang, tidak bisa keluar. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya jalan untuk daerah kita ini pompanisasi. Makanya di Sungai Bendung, muara Sungai Bendung ada sistem pompa ya. Ada stasiun pompa. 6 pompa besar-besar. Itulah yang harus dilakukan di Sekana juga nanti. Di Sungai Buah juga. Nah ini cerita Sungai Buah ya, banjir terus. Saya lagi mengajukan surat ke Pusri, saya mau audiensi dengan Dirut Pusri. Nanti saya ajak. Pak Tri Saleh. Pak Tri namanya. Pak Tri ya? Pak Tri nanti untuk memohon ke beliau di daerah Green Barrier-nya Pusri itu dibuatkan saluran pentas, jadi shortcut ke Sungai Musi langsung. Saluran Sungai Buah itu tidak boleh masuk ke Pusri. Nah, selama ini ke Pusri, jadi Pusri lebih tinggi, ya mampet di situ. Oke. Baik, itulah salah satu permasalahan dan juga yang solusi yang akan Anda upaya bantu ya. Ya sebagai anggota dewan ya. Ya. Ini ya, itu kan lihat Sungai Lambidaro ya. Sekarang Lambidaro itu sudah bagus. Nah, memang beda karakteristiknya sistem Sekana dengan sistem Bendung. Sistem Bendung harusnya pompa itu sudah luar biasa mengendalikan banjir, jadi mengelola banjir. Tapi sekarang saya tanya sama Menteri juga, kenapa belum sampai sekarang normalisasi Sungai Bendung? Iya, kenapa Pak? Kalau ya nunggu anggaran, mungkin tahun ini ada. Tahun ini ada. Harus dinormalisasi. Jadi sampai ke kolam-kolam retensinya nyambung, Suduk Putih, Rimbo Kemuning gitu kan, kolam-kolam itu Simpang Polda,
Siti Hodijah dengan semua salurannya terintegrasi bagus, baik, dengan pompa di Muara Bendung. Nah, berarti wali kota ke depan benar-benar yang harus tahu soal itu. Ya, harus jalan ada kaki. Niat, harus jalan kaki, harus ada niat tadi seperti niat, Anda bilang ya. Kemudian harus berani, ya, harus berani. Kan gampang Mbak Wen. Kalau banjir kita keluar, gimana sih mampetnya? Nah, ya kan? Jangan mendemai. Iya, jangan tedok. Jadi kita lihat, oh di sini mungkin cuma sekedar sampah, mungkin wah saluran ini. Kalau saya ada memperkirakan juga, menduga ada yang kena tiang LRT. Saluran saya dulu. Kalau itu masuk ke saluran tiang itu, pancangnya, mampet lah. Bisa dikomunikasikan tuh dengan Pak Menhub. Harusnya ya di awal-awal dulu. Iya. Kan. Ya, nanti bisa. Kita ini kan, kita beresin lagi melalui PUPR. Di sini ada Balai Besar Sungai Wilayah 8 yang kata Soekarno-Hatta lagi berbenah juga. Saya memesankan urusin banjir Palembang. Ya. Nah, oke, sip. Satu lagi pertanyaan sebagai pertanyaan pamungkas. Kalau Anda menjadi gubernur Sumatera Selatan, kalau prioritas apa yang Pak Edi lihat sekarang bisa dibenahi untuk di masa depan? Ya. Jadi gini ya, seorang gubernur, menurut saya, gubernur itu bisa menjadi wali kota dalam tanda petik dengan otoritasnya dan anggarannya, dia bisa membantu wali kota. Hei, wali kota, apa kurang kamu gitu kan? Kok Pak masih banjir? Ayo nih saya bantu, saya punya duit nih. Nah itu, begitu ada kerjasama. Jadi tapi kayaknya kalau Pak Gub yang sekarang dengan wali kota seringkali membantu Pak dengan Banggup dan segala macam. Oke lah, Banggup. Tapi harus tepat. Apa yang prioritas itu kan? Itu kita. Nah juga seorang gubernur bisa jadi bupati. Ya, dalam tanda petik dengan otoritas dan anggarannya dia bisa. Ayo bupati, bupati Banyuasin. Apa sih? Kenapa Tanjung Carat nih lambat? Kita dorong lagi ke pusat. Jadi Pelabuhan Samudra, gitu ya. Tanjung Carat tuh bidang wilayah Pak Edi bukan ya? Ya. Termasuk ya? Ya, tapi saya protes ke Menteri Perhubungan, yang katanya orang Palembang juga kan. Pak Basuki orang Palembang juga loh. Iya. Kecil-kecilnya di sini sekolahnya ya. Pacak ngomong Palembang. Jadi Pak, kenapa Tanjung Carat itu diberikan diserahkan pembangunannya ke swasta untuk cari investor, maksudnya BUMD, kalau tidak salah SMS. Kenapa? Nggak jalan Pak. Bapak harus turunkan APBN, Pak Menteri. Berapa aja lah, mulai mancang di situ, baru semangat. Daerah juga bantu apa gitu. Kalau nunggu investor, jangan Pak Alek lu udah sering dah presentasi kemana-mana di luar negeri. Ya. Sekarang mungkin begitu juga, tapi orang kan lihat, investor lihat, wah belum ada apa-apa, kita mau masuk sini, apa nggak rugi kita? Nggak akan ada pemikiran gitu. Kalau saya bangun power plant di situ, tarik gas dari Karangagung, nah, itu konsepnya kan. Tol itu masih ada blueprintnya di bawah. Palembang, Tanjung Api-Api, Tanjung Carat. Masukkan lagi, perjuangkan lagi ke Menteri PR, kan? Itu kan investasi, investor juga. Tanjung Carat dengan Pak Menteri dorong, Pak Menteri Perhubungan supaya dibangunkan dulu, walaupun kecil. Oleh pemerintah. Ya, siapkan lahan, tawarkan. Sekarang yang paling gampang tuh apa ya? Remiling karet, gitu ya. Jadi pabrik karet pindahkan ke situ, kasih insentif, ya. Kalau kamu pindah sini mau berapa? Lahan 4 hektar saya kasih. Tapi nanti kalau udah jadi udah untuk itu sewanya bayar gitu. Gula-gulanya ya. Iya, tapi sekarang nggak perlu pindah situ. Nggak usah bayar dulu. Nah, barangkali mau ada stimulus begitu. Oke, jadi udah ini nih, udah terbayang nih ya.
Pak Edi dengan program-programnya nanti gitu ya. Kita tunggu aja nih pengumumannya sebelum April katanya 2024 sebelum April udah ketahuan nih Pak Edi maju berpasangan dengan siapa? Nggak ada lagi kurangnya Sumsel. Tempat rekreasi. Tempat rekreasi kan udah banyak Pak. Ya, kemana? Tapi sekarang kita jangan orang hari Jumat sore itu sudah pada pergi ke Lampung gitu kan? Oh iya. Itu kan Ya, akses dari ini juga. Karena bagusnya infrastruktur jalan tol. Ya, tapi kan kita ada percepatan juga kemana gitu kan? Jakabaring Sport City Pak. Mau diapain? Ke Optimasi Pagaralam ya? kan? Nanti tol kita sampai Lahat. Sampai Lahat. Jadi ke Pagaralam cuma Paling, sebentar. Nah, sekarang mulai persiapan di Pagaralam, kan? Cepat atau lambat jalan tol Palembang Bengkulu itu akan jadi. Ya, karena sudah mulai nanti sampai Prawomuli beres. Jadi enak tuh nanti kepala daerah kalau mau dingin-dingin ke Pagaralam. Kalau mau pantai ke Lampung. Oke. Ke Bengkulu. Lengkap ya Sumatera Selatan ya. Iya. Dikelilingi oleh Bengkulu, Lampung. Nah, yang menjadikan apa anak-anak kita, cucu-cucu kita, rekreasi anak-anak. Alam ya mestinya ya. Ada kebun binatang. Ya itu anak-anak, ada taman rianya anak-anak. Ya. Mungkin bisa Universal Studio. Nah, mirip-mirip begitu ada di sini. Benar, gitu kan? bikin. Di sini. Kalau belum bisa mencapai angan-angan seperti itu, panggil lagi Mas Trans Studio. Ya, Trans Studio dulu. Itu janji loh Pak. Udah mau jalan tapi nggak jadi deh. Iya janji dia. Nanti saya tagih. Oke, nanti mau ditagih Pak Edi. Oke, udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa Pak Edi. Terima kasih banyak. Jam Wah, gawat nih. Terima kasih banyak Pak Edi. Semoga sehat-sehat selalu. Kita tunggu kiprahnya berikut. Ya. Sehat-sehat, panjang umur. Sumatera Selatan amin. membutuhkan seorang Edi Santana Putra yang artinya tadi apa? Edi Santana Putra artinya apa? Anak yang baik, putra pembela tanah air. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.